Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang istimewa di mana hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh membaca firman Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan, kiranya bekerja dalam pikiran dan hati kami, memberikan kami pengertian-pengertian, sehingga kami memahami firman Tuhan dan kami mengerti yang Tuhan maksudkan untuk kami lakukan dalam hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di pastori maupun semua kita yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari satu tema, berjaga-jaga menyambut kedatangannya, yang sudah ditetapkan oleh sinode kita. Dan teks firman Tuhan atau teks khotbah pada hari ini dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu, baik yang ada di pastori maupun yang ada di rumah, silakan membaca di dalam hati dan menyimaknya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang sudah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya." Berjaga-jaga menyambut kedatangannya. Bapak Ibu, dari tema berjaga-jaga menyambut kedatangannya, muncul pertanyaan demikian: siapakah yang akan datang? Nah, teks firman Tuhan yang sudah kita baca, di sana dijelaskan dalam ayat 1, yang akan datang adalah
mempelai laki-laki. Pertanyaannya lagi, siapakah yang dimaksud dengan mempelai laki-laki itu? Nah, istilah mempelai laki-laki dalam ayat 1, dalam ayat 5, dalam ayat 6, dan ayat 10 di sana disebutkan istilah mempelai laki-laki. Dan dalam bahasa Yunani di sana menggunakan istilah numphio dari akar kata numphios, menggunakan kasus noun genitif maskulin singular. Artinya apa? Atau diterjemahkan demikian, seorang mempelai atau pengantin laki-laki. Nah, kedatangan seorang mempelai laki-laki yang dimaksudkan adalah dalam kaitan dengan penjelasan Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga dalam ayat 1. Hebasileia ton uranon. Kerajaan sorga memiliki dua pengertian. Yang pertama, menunjuk kepada satu kondisi atau satu keadaan di mana Kristus sebagai raja yang akan memerintah. Sedangkan kerajaan sorga dalam pengertian yang kedua adalah kerajaan yang menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri. Nah, dalam teks Matius 25 ayat 1 sampai 13, kerajaan sorga yang dimaksudkan menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri sebagai subjek. Karena, mengapa demikian? Karena istilah kerajaan basileia dalam bahasa Yunani menggunakan kasus noun nominatif singular. Jadi, yang dimaksudkan dengan mempelai laki-laki adalah Yesus. Dan Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki. Lalu kapan Yesus akan datang dan dikatakan sebagai mempelai laki-laki? Dalam ayat 1 menggunakan istilah pada waktu itu, tote homoio tesetai, dengan kasus verb kata kerja indikatif future pasif orang ketiga tunggal, yang artinya apa? Bahwa pada waktu yang akan datang dia, kerajaan sorga, akan datang. Pada waktu yang akan datang. Jadi istilah dalam ayat 1 menunjukkan waktu. Tetapi tidak sekarang. Bukan sekarang, tapi akan datang. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya, kapankah seorang mempelai laki-laki dalam perumpamaan ini menggunakan istilah mempelai laki-laki atau Yesus akan datang ke dalam dunia ini? Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan bahwa pada waktu yang akan datang, tepatnya tak seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tidak ada yang tahu tahun berapa, tidak ada yang tahu bulan berapa, tidak ada yang tahu hari kapan, ataupun tidak ada yang tahu jam detik kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Baik itu pada zaman parusia, kedatangannya di awan-awan seperti yang dilaporkan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18,
Wahyu 1 ayat 7, kedatangan Kristus yang kedua kali di Bukit Zaitun yang akan terjadi pada waktu setelah Harmagedon, 7 tahun kesusahan besar seperti yang dilaporkan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa sebagaimana mereka melihat Yesus terangkat ke sorga yang waktu hari Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, seperti itulah mereka akan melihat Yesus datang untuk kedua kalinya. Atau kedatangan Tuhan Yesus pada hari kapan? Pada akhir zaman, setelah penghujung masa milenium 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 22. Tidak ada seorang pun yang tahu, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita semua harus berjaga-jaga seperti yang sudah disampaikan atau diuraikan dalam ayat ke-13. Lalu pertanyaannya, apakah yang harus kita lakukan? Atau bagaimana caranya supaya kita terus berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana cara kita? Yang pertama, ayat 4-9. Hiduplah bijaksana. Istilah bijaksana dalam ayat 2, 4, 8, dan 9 di sana 4 kali dicatat. 4 kali dicatat kata bijaksana. Ini menandakan jika lebih dari 1 kali dicatat, maka ini sesuatu yang perlu untuk diperhatikan dengan seksama. Hiduplah bijaksana. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata bijaksana menggunakan istilah phronimoi. Apa artinya? Artinya masuk akal. Artinya bijak. Artinya bijaksana. Nah, istilah phronimoi dari akar kata phronimos menggunakan kasus, adjektif, nominatif, feminim, plural. Artinya bahwa perempuan-perempuan yang memiliki sifat-sifat yang masuk akal, sifat-sifat yang bijaksana, sifat-sifat yang bijak. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah bijaksana di sana dijelaskan adalah selalu menggunakan akal budinya, belajar dari pengalaman, belajar dari pengetahuan yang didapatnya. Bijaksana sama dengan arif, bijaksana tajam dalam berpikir, bijaksana adalah orang yang pandai dan hati-hati. Bijaksana adalah orang yang cermat, orang yang teliti dalam menyikapi persoalan demi persoalan. Atau apabila menghadapi kesulitan, orang yang bijaksana akan sangat cakap dan terampil dalam bertindak. Itu ciri-ciri arti dari orang yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu, ada orang-orang yang karena ingin menjadi bijak, berusaha mengikuti berbagai macam seminar, pertemuan, berusaha untuk membaca buku-buku, mencari berbagai sumber-sumber pengetahuan supaya belajar menjadi bijak. Namun itu tidaklah berarti jika tidak
perempuan lebih dominan untuk menggunakan perasaan dalam memahami suatu keadaan, dalam menghadapi dan menjalani hidup, dalam menyelesaikan persoalan, dalam pengambilan keputusan, dan mengesampingkan akal budi atau hal-hal yang masuk akal, mengesampingkan pengetahuan, mengesampingkan kecermatan, mengesampingkan ketelitian. Namun berbeda Bapak Ibu, berbeda sama sekali dengan perempuan-perempuan dalam perumpamaan Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mereka bijaksana karena mereka menyatakan kebijaksanaan mereka dengan memikirkan bagaimana mempersiapkan segala sesuatu yang harus menjadi prioritas dari segala persiapan mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Dan mereka mempersiapkan segala sesuatu yang harus diperlukan sehingga tidak kekurangan. Mereka menggunakan akal mereka untuk berpikir. Mereka menggunakan pengetahuan mereka. Mereka cermat, mereka teliti, mereka pandai dalam tindakan mereka. Mereka mungkin berpikir, jika malam tiba, bagaimana? Apa yang diperlukan? Jika mempelai datangnya lama, kira-kira cukup tidak minyak yang ada di dalam pelita ini? Jika tidak cukup, bagaimana? Bagaimana mensiasatinya? Pasti banyak orang yang datang menyongsong mempelai laki-laki itu. Berpikir, apakah di tempat itu ada yang menjual minyak jika minyak kami habis? Atau kalaupun ada, apakah kami akan kebagian jika kami akan membeli di tempat di mana kami harus menunggu? Atau apakah kami tidak kebagian? Apakah waktunya cukup atau tidak jika mempersiapkannya nanti? Luar biasa, ini gadis-gadis yang bijaksana. Mereka mempersiapkan segala sesuatu terlebih dahulu dan barulah pergi menyambut mempelai laki-laki. Mereka menyiapkan segala sesuatu sebelum semuanya diperlukan. Dan jika tiba waktunya untuk diperlukan, mereka telah siap. Bapak Ibu, orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang paham dan mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi prioritas dalam menunggu dan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, hal-hal yang utama haruslah ditempatkan menjadi prioritas, menjadi yang utama. Hal-hal yang utama tidak dalam urutan yang kemudian. Hal-hal yang utama tidak dalam urutan yang kesekian. Nah, dalam kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling penting, hal yang paling utama itu apa? Itu kan pertanyaannya. Karena ini berbicara tentang kerajaan sorga, tentang kedatangan raja itu. Apa yang paling penting? Hal apa yang paling utama dalam mempersiapkan atau menyongsong kedatangan Kristus? Dalam kaitannya dengan kedatangan Kristus, maka hal yang
mencari kerajaan Allah. Matius pasal 6 ayat 33. Dan dalam Roma 14 ayat 17, di sana dijelaskan kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, bukan Bapak Ibu. Kerajaan Allah yang harus kita persiapkan, ya, yang harus kita persiapkan untuk menunggu kerajaan Allah, bukan soal makan dan minum, bukan masalah perut, bukan, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita. Dan semua ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu, carilah, kejarlah, dan dapatkanlah, milikilah kebenaran itu, damai sejahtera itu, sukacita itu, dan hiduplah di dalamnya. Maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Kenapa? Karena kita menemukan prioritas hidup, yaitu kebenaran. Kita menemukan prioritas hidup dan kita hidup di dalamnya, yaitu damai sejahtera. Kita hidup di dalam sukacita, dan semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Atau bagaimana caranya untuk kita menyambut kedatangan kerajaan Allah, kedatangan Kristus? Yang kedua, ayat 10. Siap sedia. Siap sedia kemana? Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus disediakan? Dan siap sedia kemana? Firman Tuhan menjelaskan, siap sedia ke ruang perjamuan kawin. Ini adalah kalimat perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Tetapi kalimat siap sedia merupakan perilaku atau sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, istilah siap sedia dalam bahasa Yunani di sana digunakan hetoimoi. Dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan ready, prepare. Dari akar kata hetoimois dalam kasus kata sifat dari setiap subjek, artinya perempuan-perempuan yang bijaksana ini, mereka memiliki sifat-sifat yang siap sedia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti di sana ada sifat-sifat yang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tapi sifat-sifat 5 gadis yang bijaksana ini, sifat-sifat mereka layak untuk kerajaan surga. Sekali lagi saya katakan, berarti ada sifat-sifat yang tidak layak dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, sifat-sifat yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga telah banyak dituliskan oleh kitab-kitab dalam firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, 1 Korintus 15 ayat 50, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu perjamulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti masih ada lagi. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, dalam Efesus 5 ayat 5, di sana dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Apa maksud firman Tuhan ini untuk kita? Mari kita hidup dan memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat siap untuk menyambut dan masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Mereka adalah orang-orang yang mengenakan manusia baru, yang terus-menerus memperbaharui dan yang terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Mari kita berkata benar. Jangan berbuat dosa, tidak menyimpan amarah, tidak memberi kesempatan kepada iblis, tidak mencuri tetapi bekerja keras, melakukan pekerjaan dengan baik, membagikan sesuatu kepada orang lain. Jangan berkata kotor, tapi mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Jangan ada kepahitan, jangan ada pertikaian, jangan ada fitnah dan kejahatan lainnya. Ramalah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sifat-sifat yang layak untuk kerajaan Allah. Efesus 4 ayat 17-32. Karena itu Bapak Ibu, berjaga-jagalah dalam menyambut kedatangan atau kerajaan Allah. Yang pertama, dengan cara hiduplah bijaksana. Temukanlah prioritas hidup, yaitu mencari kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, yang semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus dan hiduplah di dalamnya. Yang kedua, siap sedia masuk dalam kerajaan sorga dengan mengenakan sifat-sifat yang layak untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah penjelasan firman Tuhan. Kiranya kita mendapatkan berkat dan Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang sudah saya jelaskan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kami tidak tahu kapan. Ajarkan kami untuk kami hidup bijaksana, memprioritaskan hal-hal yang utama dalam hidup kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kami hidup dalam kebenaran. Tolong kami supaya kami hidup dalam damai sejahtera. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup dalam sukacita. Tolong kami ya Tuhan supaya sifat-sifat kami adalah sifat-sifat yang layak untuk kerajaan Allah, yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, kami membutuhkan Roh Kudus untuk kami dipimpin, untuk kami hidup
Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.